Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan audiens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dengan judul presentasi kami yaitu Sistem Ekonomi Islam. Silakan bisa disimak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pendahuluan dan latar belakangnya. Materi pertama itu ada kegagalan sistem konvensional, yaitu ketimpangan sosial yang meningkat, akumulasi kekayaan pada lapisan atas, dan lemahnya mekanisme perlindungan terhadap pihak rentan. Kemudian yang kedua itu ada dominasi kapitalisme, yaitu fokus pada maksimalisasi laba sering memicu ke eksploitasi dan degradasi sosial dan ekonomi. Nah, di sini kemudian ada Islam sebagai solusi. Ramatan lil alamin atau tata kelola harta yang etis, adil, dan berorientasi kesejahteraan kolektif. Kemudian di sini ada salah satu penggalan surat, yaitu dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang kemudian agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja, namun di antara kamu juga. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu adalah definisi dan filosofi dasar. Ekonomi Islam dan ilmu praktik yang mengatur alokasi sumber daya untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia akhirat menyatukan dimensi moral spiritual dan rasional ekonomi. Tujuannya yaitu keseimbangan antara kebutuhan materi dan tanggung jawab spiritual. Untuk pemilik mutlaknya yaitu ya pertama adalah Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kemudian harta yaitu juga adalah amanah yang harus dikelola. Kemudian ada manusia sebagai khalifah, yaitu peran pengelola yang bertanggung jawab, adil, dan beretika. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Satya. Silahkan. Ini ada pilar teologis ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, kesadaran pengawasan ilahi di setiap transaksi, yaitu moral sebagai landasan ekonomi. Yang kedua ada nubuwah, yaitu etika bisnis berdasarkan sifat sidik, amanah, tablik, dan batanah. Dan yang ketiga ada atau keadilan, yaitu menolak eksploitasi, distribusi, dan proses yang adil untuk semua pihak. Dan yang keempat ada khilafah dan ma'ad, yaitu pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran bumi dan kesadaran pertanggungjawaban di akhirat. Selanjutnya ada larangan utama dalam transaksi. Transaksi itu yang pertama ada riba, yaitu tambahan tanpa kompensasi resiko, itu merusak keadilan finansial. Yang kedua ada moral, ketidakpastian atau manipulasi informasi dalam akad, yaitu memicu perselisihan. Dan yang selanjutnya ada masyir, keuntungan dari spekulasi atau judi tidak menghasilkan nilai real. Tujuan larangan yaitu melindungi sektor real, 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 menjaga stabilitas pasar dan memastikan transaksi bermartabat. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Arin. Eh, saya lanjutkan. Instrumen distribusi kekayaan ada zakat yaitu wajib, pemberian harta dan mekanisme redistribusi untuk mengurangi kemiskinan struktural. Selanjutnya ada infak dan sedekah sukarela, fleksibel mendorong solidaritas sosial dan bantuan jangka pendek atau darurat. Yang ketiga ada wakaf, investasi jangka panjang untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dampak kolektifnya adalah mencegah penumpukan kekayaan dan meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat bawah. Selanjutnya ada sistem bagi hasil, yaitu ada musyarakah, semua mitra memberikan kontribusi modal dan tenaga secara bersamaan. Mudarobah, pemilik menyediakan modal, manajer dan menjalankan operasional. Yang ketiga ada result, keuntungan dibagi, kerugian ditanggung dengan kontribusi. Keunggulannya prinsip keadilan terkait dengan ekonomi real, lebih tahan terhadap inflasi dan guncangan moneter karena pembagian risiko nyata.
Selanjutnya, perbandingan ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama adalah ekonomi konvensional, pemikiran primarily human-centered, motivasi maksimalisasi keuntungan, riba diperoleh, zakat tidak ada, hanya ada pajak saja. Dua, di ekonomi Islam, pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah, motivasi kesejahteraan dan ridha Allah. Riba dilarang keras, zakat wajib sebagai mekanisme redistribusi. Kesimpulannya ada ekonomi Islam menawarkan model paripurna yang menggabungkan rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab spiritual. Kesejahteraan sejati dicapai melalui distribusi yang adil dan penguatan sektor real, bukan sekedar pertumbuhan angka. Prinsip inti, tauhid, adil, amanah, dan akuntansibilitas akhirat. Implementasi adalah penguatan instrumental zakat, wakaf, dan bagi hasil dalam ekonomi real. Penutup dan tanya jawab. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, aku mau tanya. Silahkan. Bagian Arin tadi kan ada pembahasan tentang bagi hasil. Boleh dicontohkan nggak bagi hasil seperti apa? Contoh kasus kayak apa kayak bagi hasil kerja apa atau bagaimana? Suruh siapa? Nyuruh gue ikut ya. Sabar ya Mbak ya, sabar ya, lagi berpikir asgunain. Ini sesuai pengalaman saja ya Mbak Rizka ya. Ya, nggak apa-apa, monggo, monggo. Oh, izin menjawab. Kalau dari pengalaman saya pribadi, bisa dengan saya di sini bekerja di tempat bude saya, di mana bude saya itu memiliki usaha dan saya sebagai musyarakahnya adalah mencurahkan tenaga dan resultnya adalah bude saya memberikan saya sebagian dari hasil penjualan seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Rizka? Sebenarnya belum ya, tapi ya sudah tidak. Baik, mungkin saya akan menambahkan aja dari materi dari Mbak Arin tadi terkait tentang sistem bagi hasil. Di sini saya akan menjelaskan tambahannya itu tentang dinamika distribusi dan keadilan sosial. Mungkin nanti kalau Mbak Rizka mau bertanya lagi bisa. Kekuatan unik dari sistem ekonomi Islam terletak pada mekanisme distribusi kekayaannya yang sangat inklusif. Kemudian tuh Islam sangat membenci penumpukan harta dan segelintir orang sehingga ia mewajibkan instrumen zakat sebagai bentuk redistribusi pendapatan dari golongan kaya kepada golongan yang membutuhkan. Selain itu, instrumen wakaf, infak, dan sedekah berfungsi sebagai katalisator pembangunan sosial yang bersifat sukarela namun memiliki dampak ekonomi yang masif dan berkelanjutan. Kemudian, melalui sistem ini, bagi hasil yang tadi ditanyakan Mbak Rizka, seperti mudharabah dan musyarakah, Islam menciptakan kemitraan strategis antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana risiko keuntungan dibagi secara proporsional dan hal ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan tahan terhadap guncangan krisis moneter. Mungkin seperti itu. Kemudian mengingat besarnya potensi ekonomi Islam dalam membawa kesejahteraan, sangat disarankan bagi para masyarakat luas untuk mulai beralih menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.
dengan cara literasi mengenai keuangan sosial seperti zakat dan wakaf yang perlu ditingkatkan agar dapat dikelola secara profesional untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, lembaga pendidikan diharapkan bisa terus dikaji sih dan mensosialisasikan sistem ekonomi Islam bukan hanya dengan label identitas agama, tetapi sebagai solusi ilmiah dan etis bagi permasalahan ekonomi di bangsa masa depan. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir dalam presentasi pada malam ini dan audiens Mbak Rizka, terima kasih sudah hadir pada presentasi kelompok 5 pada malam ini. Semoga apa ya? Semoga 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 kami mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Kemudian tugas-tugas kami bisa bisa Yes. me, apa ya? Amin Ya, ya amin Allah. pokoknya. Amin Ya, ya sepertinya sudah cukup. Allah. Mungkin teman-teman ada yang ingin Amin menambahkan lagi. ya Allah. Ya Rabbal Ya, mana ya? Nggak ada Alamin. tambahan kah? Eh, saya sebenarnya tadi mau menambahkan, cuman yang saya maksud itu telah disampaikan sama Mas Bagas, jadi cukup. Banyak yang lesnya ya. Seperti itu. Iya, oke baiklah. Langsung singkat saja. Ini rapatnya mau saya ini apa ya? Saya akhiri sebelum kita mengakhiri rapat. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Amin. dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Amin ya Allah. Terus saya coba tuh saya dapat ini saya. Rahmat ini ya. Just, Saya just. hentikan. Apa sih, Sep? Males banget. Di foto dulu nggak kita? Ya, saya tak screenshot saya tak gede sih. Tuh, Males banget. di oke. Saya dapat ini.